Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah kembali bermuajahah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa ada dalam keberkahan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, seluruh ibadah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan lepas dari 4 aspek atau dimensi. So, ibadah apa saja, mau sholat, puasa, zakat, haji sama. Artinya tidak akan lepas daripada 4 aspek penting di dalam ibadah tersebut. Aspek yang pertama adalah aspek sejarah, histori. Seluruh ibadah Nabi yang beliau ajarkan pasti punya aspek sejarahnya. Yang kedua adalah fikih. Puasa, sholat, zakat, haji pasti ada perangkat fikihnya. Biasanya kalau sejarah relatif jarang ada perdebatan, kalau fikih agak ramai perdebatan. Ya, hangat-hangat kuku lah suasananya. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek value atau nilai. Jadi kalau bicara sholat, nilainya apa? Esensinya apa? Atau bahasa yang lainnya, ruhnya apa? Sehingga nanti ada orang yang konsen di fikih tapi kehilangan ruh ibadahnya. Konsen di fikihnya, tapi nggak ada ruh ibadah yang dia dapatkan. Dan ruh ibadah ini nanti akan berdampak pada akibat daripada ibadah atau efek daripada ibadah. Jadi ada aspek sejarah, fikih, nilai, dan dampak atau akibat. 4 aspek ini pasti ada dalam perangkat ibadah apapun namanya. Salat ada aspek sejarahnya, fikihnya, value-nya, kemudian dampaknya. Puasa juga demikian, haji juga demikian, zakat juga demikian. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, bicara tentang puasa Ramadan, ini ibadah yang unik. Kenapa? Tidak seperti salat dan zakat yang hampir dibahas di banyak surat. Salat zakat itu di Al-Baqarah ada wasta'inu bis sabri was shalah, ada aqimus shalah wa atuz zakah, itu banyak, relatif banyak. Kemudian haji juga sama, haji juga termasuk ibadah yang relatif banyak dibahas oleh Al-Quran. Di Al-Baqarah ada wa atimul hajja wal umrata lillah, sampai beberapa pandangan para ulama memahami bahwa hukum umroh juga wajib karena disamakan dengan haji, karena perintahnya sama, wa atimul hajja wal umrata, sehingga ada ulama yang memahami hukum umroh pun wajib karena berdasarkan ayat ini. Di surat Ali Imran juga ada walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahkan tidak tanggung, Mbak. Haji ini oleh Allah Azza wa Jalla dibuatkan satu surat khusus, nama suratnya Al-Hajj, surat ke-22. Jadi puasa, salat, zakat dibahas cukup banyak dalam Al-Quran. Haji malah punya suratnya sendiri. Jadi wajar kalau di Indonesia punya kementeriannya sendiri, Pak. Memang haji agak beda. Kalau puasa beda, Pak. Dibahas di banyak surat, enggak. Jadi nama surat juga enggak. Pembahasan puasa Ramadan hanya ada di surat Al-Baqarah, itu pun cuma 5 ayat, se-5 ayat nih, nggak ada yang lain.
Nggak ada ke-6, ke-7-nya, nggak ada di surat yang lainnya. Hanya di Al-Baqarah, dan itu pun hanya 5 ayat saja. Dimulai dari surat Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Itu ayat-ayat yang membahas tentang ibadah Ramadan. Segitu-gitunya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas 4 aspek dalam ibadah puasa. Yang pertama kesejarahan, kemudian fikih, yang ketiga nilainya, dan yang keempat dampak daripada ibadah puasa, merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, segitu-gitu aja pembahasannya, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, surat Al-Baqarah 183, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Al-ayat. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan ibadah puasa. Tapi mohon izin Bapak Ibu semuanya, puasa yang dimaksud belum bicara Ramadan. Silakan dicek di ayatnya, tidak ada satupun redaksi yang menyebutkan kalimat tanda. Setelah siam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak ada Ramadan. Sehingga dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir, Al-Baqarah 183 adalah dalil wajibnya puasa, tapi bukan Ramadan. Terus puasa yang mana yang diwajibkan oleh Allah di surat Al-Baqarah 183? Kalau melalui pendekatan tafsir, hadirin ikhwati rahimakumullah, yang dimaksud adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dulu hukumnya sunnah, datang ayat ini jadi wajib. Al-Baqarah 183. Jadi bukan berhubungan dengan ayat yang berkaitan dengan Ramadan, jadi belum masuk Ramadan. Baru pembahasan wajib puasa, dan puasa yang dimaksud adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dulu hukumnya sunnah, gara-gara ayat ini jadi wajib. Atau ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Baqarah 183 adalah puasa Asyura yang sudah biasa Nabi rutinkan mengamalkan. Itu yang dihukumi dengan kutiba alaikumus siyam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ayat ke-184-nya ayyaman ma'dudat dan seterusnya. Di situ dijelaskan bahwa ada rukhsah, ada dispensasi bagi orang yang tidak mau puasa, boleh nggak puasa, Pak. Bukan tidak sanggup, tapi tidak mau puasa, boleh tidak puasa. Ini masih ngomongin puasa yang 3 hari. Kalau datang kewajiban puasa yang 3 hari di setiap bulannya, mau puasa, monggo. Tidak mau puasa, fidyah. Sehingga fidyah itu akan hadir sebagai rukhsah bagi orang yang tidak mau, bukan yang tidak mampu. Di Al-Baqarah 184. Keliru di situ, Pak. Karena belum bicara puasa Ramadan. Ini masih ngomongin puasa 3 hari dalam 1 bulan, dan mekanismenya kalau mau puasa, nggak mau bayar fidyah. Dan ini berjalan, Pak. Beberapa lama berjalan sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Baqarah 185. Ada kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya. Sekalinya ada ayat Al-Baqarah 185, Pak, awalnya tidak membahas tentang puasa, tapi tentang turunnya Quran. Hadirin ikhwati rahimakumullah, para ulama menjelaskan, Pak, kenapa Ramadan jadi bulan diturunkannya Al-Quran. Kata para ulama dalam tafsir, karena Ramadan sudah jadi langganan turunnya wahyu. Zaman Nabi Nuh, wahyu turun di bulan Ramadan.
Suhuf Ibrahim turun di bulan Ramadan. Taurat Musa turun di bulan Ramadan. Injilnya Nabi Isa pun turun di bulan Ramadan. Maka Quran yang menjadi wahyu bagi Nabi Muhammad SAW turun juga di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan langganan turun wahyu. Jadi nanti konsepnya gini, Pak. Bukan gara-gara Quran Ramadan jadi mulia, bukan begitu. Gara-gara Ramadan sudah mulia, Allah pantaskan Quran turun di bulan tersebut, gitu, Pak. Jadi dahulunya sudah mulia Ramadan itu, baru kemudian Allah turunkan Quran di dalamnya. Awalnya nggak ngomongin puasa, baru ngomongin Quran. Sampai dijelaskan oleh Allah, Pak, fungsi Qurannya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu fungsi Quran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru setelah beres bahas Quran, Allah pindah, Pak, pembahasannya. Di kalimat berikutnya, faman syahida minkumus syahra, siapa saja, kata Allah, yang melihat hilal di bulan apa nih, Pak? Bulan apa ini? Siapa saja yang sudah melihat hilal bulan apa nih, Pak? Bulan Syawal, bulan Ramadan nih, Pak. Saya ulang lagi, Pak. Faman syahida minkumus syahra, siapa saja yang sudah melihat awal bulan apa ini? Ramadan. Kenapa kok tahu Ramadan? Kenapa tahu Ramadan? Karena awal ayatnya syahru Ramadan, maka syahro yang kedua pasti ngomongin bulan Ramadan, Pak. Kecuali kalau awalnya Sya'ban, misal syahru Sya'ban, misal, Pak. Maka faman syahida minkumus syahra, syahro di sini Sya'ban. Itu kaidah memahaminya gitu, Pak. Kenapa faman syahida minkumus syahra, syahro yang dimaksudlah Ramadan? Karena awal ayatnya Ramadan, ngomongin Ramadan. Jadi Allah bilang begini, Pak, siapa saja yang dia melihat hilal awal Ramadan, hilal awal Ramadan dia sudah lihat, dia sudah saksikan, maka lanjutan kalimatnya falyasumhu, hendaklah kalian puasa. Yasum, Mbak, itu fi'il mudhari, artinya sedang atau akan, nggak ada perintah di fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu akan atau sedang, nggak ada perintah, Pak, di situ. Terus kenapa diartikan hendaklah dalam kurung perintah? Karena kedatangan huruf lam. Dalam bahasa Arab disebut dengan lamul amri, lam yang endingnya memberikan perintah, Pak. Dia datangnya ke fi'il mudhari biasanya. Maka nanti falyasumhu dipahami, maka hendaklah kalian puasa. Inilah perintah wajibnya melaksanakan puasa Ramadan. Al-Baqarah 185. Jadi Al-Baqarah 183 belum, Pak. Jadi kalau ada yang bilang kita wajib puasa berdasarkan Al-Baqarah 183, itu puasa doang, belum puasa Ramadan. Nah, baru Al-Baqarah 185 masuk pada pembahasan puasa Ramadan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, praktek puasa, Pak, berdasarkan Al-Baqarah 185 belum sama dengan praktek kita hari ini. Al-Baqarah 185 masih mensyariatkan puasanya dari malam sampai maghrib. Jadi bukan dari subuh sampai maghrib, Pak, tapi dari malam. Ketentuannya, Pak, kalau Isya sudah masuk, haram makan sampai datangnya maghrib, atau dia bangun tidur, setelah bangun tidur jam berapa saja dia bangun tidur, sudah tidak boleh lagi makan sampai datangnya waktu maghrib. Hukumnya begitu. Jadi puasanya start dari malam. Berarti puasanya hampir 23 jam. Tidak ada mekanisme sahur di dalamnya. Enggak ada. Pokoknya mulai malam, buka puasanya di waktu maghrib, selesai itu, Pak. Itu Al-Baqarah 185.
Jadi kalau memahami Al-Baqarah 185, wah Ustaz nih dalil wajibnya puasa Ramadan kita. Bukan. Ini dalil wajibnya puasa Ramadan di zaman Nabi awal-awal. yakni puasanya dari malam sampai maghrib. Tidak ada sahur di antara keduanya. Jadi puasa rata-rata 23 jam. Ada kasus Pak, dengan konsekuensi begini ada kasus. Puasa dari malam sampai maghrib kan kebayang Pak, lumayan itu. Kita aja puasa dari subuh sampai maghrib udah menggap-menggap Pak itu. Ini dari malam Pak, luar biasa nih Pak. Dan kalau sudah tertidur, dia bangun jam berapa aja bangunnya, haram makan, haram minum, haram hubungan suami istri. Titik Pak. Dulu begitu. Sampai ada kasus Pak Umar bin Khattab radhiyallahu an, subuh-subuh lapor ke Nabi, Rasul, tadi malam celaka saya. Kata Nabi, celaka gimana Umar? Tadi malam saya sudah tidur Rasul, bangun-bangun lihat istri, kok tumben cakep malam itu. Cakep banget dah. Akhirnya terjadilah suami istri. Pagi-pagi lapor ke Nabi, celaka saya Rasul, celaka. Tadi malam saya aktivitas suami istri. Satu tuh Pak. Padahal tidak boleh aktivitas suami istri. Berarti Umar puasanya batal atau lanjut nih? Batal tuh Pak. Puasa Umar batal. Kasus yang kedua Pak, namanya syirmah. Nanti Bapak boleh buka tafsirnya lah, Al-Baqarah 185. Namanya syirmah Pak. Syirmah ini puasa Pak, dari malam sampai maghrib. Tapi menjelang maghrib sebelum dia makan dan minum ketiduran. Bangun-bangun udah malam Pak. Hukumnya bangun jam berapa saja lewat daripada isya, maka dia tidak boleh lagi makan, minum, dan aktivitas suami istri. Maka syirmah lanjut puasa Pak. Kebayang Pak nganasnya gimana itu? Ya Allah, pada bakwan udah beli ini, kroket udah beli, cendol udah beli. Kalau kita itu kagak kemakan ini akhirnya itu. Syirmah Pak dari malam puasa sampai menjelang maghrib, mau buka puasa ketiduran, bangun-bangun malam lanjut puasa Pak. Nggak ada sahur. Subuh pagi udah mulai berasa nih, lumayan ini 2 malam 1 hari. Dia maksain Pak ke kebun, karena malum orang Madinah rata-rata petani korma Pak, ke kebun masih ngejalanin aktivitas kebunnya. Siang-siang pingsan Pak. Ditengok sama Nabi SAW. Nabi nanya ke istrinya Syirmah, kata Nabi, kenapa nih orang? Suami kamu kenapa kok pingsan? Tumben-tumbenan pingsan. Rasul, suami saya aturan kemarin malam itu buka puasa. Ternyata enggak suami saya. Terus kenapa? Ketiduran. Jadi sekarang kondisinya Pak, Syirmah ini puasa 2 malam, hampir 2 hari dia puasa. Bapak kalau nggak percaya pingsan, cobain aja dulu Pak. Ya kali aja nggak pingsan. Akhirnya 2 kasus ini Pak, Allah Azza wa Jalla bikin format beda puasanya. Saya tanya dulu Pak, boleh nggak Allah merubah hukum? Boleh nggak? Halal diharamkan boleh? Allah boleh nggak merubah hukum yang tadinya halal dibikin haram? Yang tadinya haram dibikin halal, boleh Pak? Asal pelakunya Allah Pak. Jangan sampai selain Allah soal-soal bikin halal, bikin haram. Bahaya ini. Jangankan kita Pak, Nabi saja, level Nabi nih Pak, level Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Ini tegur Pak, ini tegur. Surat At-Tahrim ayat 1 kan teguran buat Nabi itu. Ketika Nabi mengharamkan madu Pak, padahal jelas-jelas madu itu hukumnya halal, kata Nabi haram. Gara-gara satu persoalan, Bapak baca tafsirnya saja. Allah langsung berfirman Pak, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang sudah Allah halalkan? Kenapa? Ditegur Pak Nabi, ditanya-tanyain. Makanya saya suka merinding aja kalau ada ustadz berani mengharamkan sesuatu padahal jelas-jelas halal. Karena sama dosanya Pak. Yang halal dibilang haram, dosa. Halal dibilang haram, dosa. Itu sama kayak orang yang haram dibilang halal, sama-sama dosa itu. Makanya hati-hati dalam perkara hukum.
Kalau memang masuk pasal ikhtilaf, bilang ikhtilaf, Pak. Kalau memang masuk pasal perdebatan, bilang perdebatan. Jangan langsung bilang haram. Kalau ternyata itu perdebatan di kalangan para ulama, apa tanggung jawab di hadapan Allah? Nah, bisa jadi tegur. Hati-hati nih, Pak. Level membuat fatwa itu bukan levelnya ustadz, levelnya qadhi, hakim, Pak, harusnya. Hakim yang memutuskan siapa yang paling nyunah di antara kita, siapa yang paling sahih ibadahnya di antara kita. Qadhi yang harus memutuskan, bukan ustadz. Ustadz itu dai, tukang ngajak. Orang yang gak sholat suruh sholat, orang gak puasa suruh puasa. Urusan perdebatan jangan urusin ustadz harusnya. Harusnya hakim yang ngurusin, Pak. Terjadi perbedaan pendapat di antara dua kelompok, datang ke pengadilan, beresin. Bukan debat di media sosial. Akhirnya selesai kagak, berantem. Yang sudah-sudah begitu, Pak. Mudah-mudahan sih kedepannya mah enggak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, turun, Pak, perintah baru dalam Al-Quran untuk menghapus perintah yang lama, dan Allah yang melakukannya, sah hukumnya, Pak. Nggak ada persoalan kalau Allah yang melakukan. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 untuk menghapus praktek yang ada di 185. 187, Pak, bunyinya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Al-ayah. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Kalau kalimatnya dihalalkan, berarti sebelumnya diharamkan. Apa yang diharamkan itu sebelumnya? Lailatas siyami, malam di bulan Ramadan dulu haram. Setelah Al-Baqarah 187, maka malam bulan Ramadan jadi halal. Halal ngapain, Pak? Halal bergaul dengan pasangannya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu. Ar-rafasu bimakna jima'. Ini Quran indahnya, Pak. Quran itu tidak mau menyebutkan kalimat jima' dalam lafadznya. Nggak mau. Kenapa? Itu bahasa vulgar, kurang sopan kalau Quran yang ngomong. Makanya Quran nggak ada, Pak, pembahasan atau kalimat jima'. Quran tuh, Pak, kalau ingin menyebutin jima' pakai kalimat rafasu. Padahal arti asalnya, arti bahasanya rafasu itu kotor. Atau wala tubashiru hunna wa antum aqifuna fil masajid. Tubashiruhunna, Pak, saling bersentuhan dimaknai jima'. Karena kalau jarang tidak boleh bersentuhan toh bahaya, Pak. Masa nggak sentuhan sama sekali? Maksudnya adalah hubungan suami istri. Tapi Quran nggak mau bilang jima', Pak. Tubashiruhunna itu. Ini bahasa Quran. Atau kayak kata Maryam, Pak, ketika Maryam, nggak mungkin saya punya anak. Malam yamsasni bashar, padahal belum pernah ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Menyentuh di situ gimana? Jima'. Tapi nggak mau Quran bilang jima'. Ini Masya Allah, Pak. Bahasa Quran itu bahasa yang rapi, elegan, sopan gitu, Pak. Nggak ada ruang-ruang nggak enaknya gitu. Ini kalau mau pakai bahasa Quran, nih, supaya hidupnya sesuai dengan Quran Sunnah, kalau bicara pakai bahasa Quran, gitu. Minimal menghindari kalimat-kalimat yang membuat permusuhan, membuat ketidaknyamanan. Karena Quran tidak suka dengan kalimat-kalimat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya lanjutkan, Pak. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Akhirnya dibolehkan, Pak, jima di waktu malam. Boleh. Kita clearkan dulu, Pak. Malam itu dari kapan sampai kapan? Malam itu dari kapan sampai kapan? Ba'da Isya sampai subuh. Tapi, Pak, dalam konteks fikih, menjelang malam dalam kurung maghrib disebut malam. Nanti dalam pengembangan fikih begitu, Pak. Yang namanya dalam konteks fikih, menjelang malam dalam kurung maghrib tetap disebut malam. Maka sejak saat itu, Pak, dimulai dari maghrib, boleh aktivitas suami istri dibolehkan, halal hukumnya. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, ada kalimat ini, Pak. Wa kulu washrabu, makan dan
minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, silakan minum sampai datangnya waktu subuh. Fajar di sini bimana fajar sodik dalam kurung subuh. Boleh makan, boleh minum sampai datangnya waktu subuh. Berdasarkan ayat ini, Pak, maka mulai kita puasa sejak subuh. Karena sebelum subuh boleh makan, boleh minum, boleh aktivitas suami istri. Baru setelah subuh nggak boleh. Sampai kapan? Sampai malam, Pak. Wa atimmus siyama ilal lail dalam kurung maghrib. Sejak saya itu clear, Pak. Puasa mulainya subuh, selesainya maghrib, bukan lagi dari malam. Ini Masya Allah, Pak. Dan Nabi konsen, Pak, supaya orang puasanya lancar, puasanya tidak sampai pingsan, puasanya tidak dehidrasi, maka Nabi bikin format. Apa formatnya? Sahur, Pak. Sahur itu produk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ingatkan kepada para sahabat, tasaharu, fa inna fis sahuri barokah. Sahur ya, dalam sahur itu ada keberkahan. Kenapa? Berkah itu, Pak, azyada fi khair, tambahan tenaga untuk taat, untuk ibadah, untuk kebaikan. Itu berkah namanya. Kenapa kemudian harus sahur? Supaya sahur menambah kegiatan taat di bulan Ramadan di siang harinya. Bukan gara-gara sahur jadi kebanyakan tidur. Karena ternyata sahurnya kebanyakan makan. Nah, itu lain cerita. Jadi sahur itu Pak Nabi ingin skema dibangunnya adalah jadi berkah-berkah itu azyada fi khair, tambahan dalam kebaikan. Maksud Nabi kalau orang sahur ibadahnya makin rajin, kalau orang sahur taatnya makin nambah gitu, Pak, supaya staminanya maksimal, vitalitasnya maksimal, fisiknya maksimal, makanya bisa ibadah banyak-banyak. Kalau orang sahur dulu itu target Nabi. Jadi kalau ada orang sudah sahur kemudian malah etos ibadahnya berkurang, ini bermasalah nih, Pak. Karena Nabi nggak ke situ maksudnya. Sahur itu menambah etos ibadahnya, meningkatkan kualitas ibadahnya dengan sahur. Oh, ada habis sahur pada tidur, bangun-bangun jam 9. Ya boleh-boleh aja sih, Pak, yang penting nggak nabrak sholat. Ada teman saya sahur bangun-bangun asar. Ini kebangetan ini. Tapi ada nggak yang begitu ya? Kayaknya sih ada aja. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka sahur jadi produk Nabi, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ibadah puasanya perform, supaya ibadah puasanya maksimal. Maka oleh Nabi dianjurkan sahur, supaya sahurnya, Pak, punya nilai mengurangi dosa. Oleh Nabi disuruh istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar di saat sedang sahur. Maka ini jadi dalil, Pak. Saya sarankan kalau sedang sahur jangan nonton kebanyakan komedi. Alih-alih istighfar malah banyak ketawanya, Pak. Ya kecuali kalau ketawa sambil istighfar ya. Nah, agak susah juga gimana ketawa istighfar. Pesan Nabi-nya, Pak, melalui Quran itu istighfar di saat sahur. Sahur, makan, minum, biar kuat ibadah nih siang-siang nanti. Sahurnya diisi dengan istighfar, biar mengurangi dosa. Itu harapannya begitu, Pak. Jadi sebelum azan tuh perbanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang suka ngerokok mungkin sambil ngerokok itu astagfirullah, astagfirullah. Atur-atur lah pokoknya, Pak. Yang penting istighfar lah ya. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, maka Nabi, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya setelah turunnya Al-Baqarah 187, format ibadah puasa dirubah, tidak lagi dari malam tapi dari subuh sampai maghrib. Maka ibadah puasa kita hari ini, Pak,
telah mendapatkan keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Sejak awal puasa disyariatkan, kita dipermudah oleh Allah. Ya alhamdulillah. Apa harus balik lagi ke malam nih puasa? Repot juga. Dari subuh aja kadang repot lah, makin dari malam. Itu satu Pak, sejarahnya. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam konteks fikih Pak, ada beberapa kurang tepat yang sering dipraktikkan oleh masyarakat di Indonesia. Biasanya kalau tilawah Al-Quran banyaknya siang-siang Pak. Padahal dalam hadis Nabi, tilawah Quran itu idealnya malam, bukan siang. Ada hadis sahih Pak, ada dua hal yang ngasih syafaat. Satu Quran, dua puasa. Ketika Allah ingin melemparkan manusia ke dalam neraka, Quran tampil Pak. Kata Quran, ya Rob tolong jangan lemparkan orang ini ke neraka. Kata Quran. Allah nanya kenapa emangnya? Kata Quran Pak, ya Rob saya saksinya orang ini ya Rob tiap malam begadang gara-gara nonton. Kata Quran, ya Rob orang ini begadang tiap malam karena baca Quran, saya saksinya. Orang ini nahan tidur, nahan matanya supaya terjaga, supaya bisa baca Quran, saya saksinya. Maka Allah tidak melemparkan orang itu ke neraka gara-gara syafaat Quran. Berarti dibacanya di waktu malam karena nahan mata, nahan tidur Pak, supaya tidak tidur. Kemudian ada lagi orang Pak mau dilemparkan ke neraka, puasa tampil, kata puasa, ya Rob tolong jangan lemparkan orang ini ke dalam neraka. Saya saksinya, tiap siang dia puasa. Saya saksinya. Akhirnya Allah tidak melemparkan orang ini ke neraka. Jadi puasa siang hari, baca Qurannya malam hari. Begadang Pak kalau perlu. Ibrahim bin Adham Pak, seorang tabi'in, beliau kalau datang Ramadan itu apa namanya, jumlah malam begadangnya Pak itu dominan, hampir tiap malam begadang loh. Jadi tidurnya di waktu siang, malamnya diisi dengan baca Quran. Silakan Pak diatur-atur, itu tawaran saja dalam konteks fikih. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, Ramadan kita Pak, dalam konteks Indonesia penentuan awal Ramadan beda-beda. Teman-teman Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa Ramadan dimulai dari tanggal 18 dan Idul Fitrinya tanggal 20. Sudah ada selebarannya Pak, resmi dari Muhammadiyah. Tanggal 18 puasanya, tanggal 20 lebarannya. Jadi tarawehnya tanggal 17. Itu kalau teman-teman dari Muhammadiyah. Ada satu lagi ormas Pak, mirip-mirip dengan Muhammadiyah, namanya Persis. Persis juga sudah memutuskan puasanya tanggal 19 Februari dan lebarannya tanggal 21 Maret. Jadi lebarannya beda, puasanya juga beda. Silakan Bapak Ibu pilih saja, mau ikut yang Muhammadiyah 18 sampai 20 atau ikut Persis 19 sampai 21. Pemerintah belum memutuskan, menunggu Dewan Isbat dulu, wallahu alam. Tapi kemungkinan kayaknya sama dengan Persis pemerintah. Tapi yang nggak tahu ya, wallahu alam. Asal jangan diakomodasi Pak. Nanti puasanya ikut Persis tanggal 19, lebarannya ikut. Nah ini nggak boleh Pak. Jadi puasanya sebentar banget. Harus punya prinsip dong. Mau yang mana nih? Jangan sampai kalau puasa ikut belakangan, lebaran ikut yang duluan. Waduh ini. Kenapa? Kurang dosa puasanya Pak. Kurang puasanya. Coba Bapak hitung ya. Kalau puasa tanggal 19, terus lebarannya tanggal 20, itu puasanya 28 hari. Berarti 1 hari hilangnya. Nah itu udah inilah Pak, dipastikan lah. Pilih salah satu saja, mau yang pemerintah boleh, mau yang Persis boleh, mau yang Muhammadiyah silahkan. Berdasarkan keyakinan masing-masing. Tapi ya pada dasarnya apa? Pada dasarnya di Indonesia diizinkan berbeda di dalam menentukan awal puasa dan awal lebaran. Silahkan ambil salah satu yang menurut kita sangat kita yakini kebenarannya. Bismillah. Ikut pemerintah monggo, ikut Muhammadiyah silahkan. Hadirin khatimah rahimakumullah. Fikih berikutnya Pak, dalam puasa kita ada syariat
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memperbanyak berbagi makanan di waktu bulan Ramadan. Makanya Nabi sampaikan, man aftara shaiman, siapa yang ngasih makan satu orang puasa, maka dia dapat pahala seperti pahala yang puasa tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Sekarang kita bayangin kalau satu orang itu bisa ngasih makan satu bulan aja 10 orang, sudah 10 Pak tambahannya. Apalagi kalau satu bulan bisa ngasih 30 orang, Masya Allah itu. Dan ini jadi amaliyah yang oleh Nabi sangat dianjurkan, Pak. Man aftara shaiman. Saran saya Pak, saran saya, sebagaimana pendapat para ulama, kalau kita ngasih makan di bulan Ramadan, ngasih ajak bukber, pastikan yang kita ajak makan sampai kenyang, Pak. Sampai kenyang. Karena ketentuan aftara itu sampai kenyang, Pak. Mohon maaf Pak, bukan berarti tidak bagus ya, satu air mineral sama kurma 3 butir itu sudah bagus, tapi itu tidak mengenyangkan Pak. Orang Indonesia Pak, jangankan air mineral sama 3 butir kurma, ditanya nih Pak, udah makan belum? Jawabannya belum, padahal paginya makan bubur, lontong, sama mie ayam. Ditanya udah makan belum? Belum Pak jawabannya, apalagi kurma 3 butir. Tapi bukan berarti nggak bagus, bagus Pak. Bawa kurma, bakwan, tahu sudah bagus. Cuman masalahnya mengenyangkan atau tidak. Karena aftara di situ punya penekanan harus kenyang. Ya, silakan carilah gimana supaya kenyang lah itu. Nah itu yang disebut dengan man aftara shaiman. Dan ini Pak, kenapa kok bulan Ramadan jadi ajang bagi-bagi makanan, jadi ajang bagi-bagi takjil lah begitu. Karena ini jadi kaidah dasar dalam membangun konsep Ramadannya, Pak. Ramadan itu membangun empati supaya setiap kita sangat toleran, sangat berempati kepada orang yang lapar. Karena mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita lapar Pak siang-siang di bulan Ramadan ya gara-gara Ramadan. Tapi banyak di antara kita mungkin yang lapar itu nggak harus nunggu Ramadan, Pak, laparnya. Tiap hari memang mereka hidupnya dalam keadaan lapar, nggak usah nunggu Ramadan. Nah orang-orang yang model-model begini yang harus diurusin Pak. Jangan sampai ada kondisi di mana kita kenyang, ada tetangga kita, kerabat kita, orang-orang di sekitar kita yang sedang kelaparan. Dosa itu Pak. Nah Ramadan hadir, jangan sampai radius ratusan meter dari rumah kita ada orang lapar, jangan sampai. Kalau kita ngaji ini Pak, di PBB itu ada 17 pilar yang menjadi target lembaga-lembaga filantropi. Nomor satunya adalah not hungry, tidak boleh ada yang lapar. Karena ini persoalan krusial, Pak. Makanya musibah bagi kita, Pak, selain rasa takut, yang keduanya adalah lapar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ju' itu lapar, Pak. Jadi persoalan lapar ini persoalan krusial dalam agama kita. Makanya Nabi ingetin dengan puasa. Tahu kan gimana rasanya lapar? Tahu. Tolong dong punya ruang-ruang empati sama orang yang sering lapar gitu loh Pak. Supaya tidak ada orang yang lapar di bulan Ramadan. Supaya tidak ada orang yang bingung mau buka puasa pakai apa Pak. Kita makan bingung buka puasa sama apa. Karena saking banyaknya makanan yang sudah kita beli Pak. Bakwan ada, pisang ada, risol ada, bingung mau makan yang mana. Kita bingung gara-gara kebanyakan makanan, Pak. Ada orang yang bingung mau makan apa karena nggak punya apa-apa. Mau makan apa karena nggak punya. Maka Nabi ingetin, ayo dong bagi. Bahkan Pak kata Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa disebut Idul Fitri? Fitri di sini bukan suci, Pak. Idul Fitri di sini dalam kurung makan. Maka hari raya Idul Fitri adalah hari raya makan-makan, Pak. Ini skemanya harus paham bahwa Idul Fitri itu bukan kembali kepada suci. Aid itu hari raya, Pak, bukan kembali. Aid itu hari raya, Fitri itu makanan. Jadi hari raya orang untuk makan. Jangan sampai di hari raya ada orang yang nggak makan. Sampai Nabi ngingetin gini, Pak, ini saking pentingnya urusan makan ini. Nabi aja mikirin makan, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang pengen sholat Idul Fitri, disunnahkan sebelum berangkat sholat harus makan dulu, Pak. Persoalannya sederhana, Pak. Kalau orang itu miskin, nggak punya makanan, sedangkan Nabi nyuruh harus makan dulu, tapi dia nggak punya makanan. Solusinya bagaimana?
Solusinya zakat fitrah, Pak. Sebetulnya kan zakat fitri, Pak. Cuman di Indonesia jadi zakat, saya nggak ngerti kok kenapa jadi berubah. Harusnya zakat fitri, Pak, karena idulnya idul fitri, zakat fitri. Zakat berupa makanan supaya bisa dimakan oleh orang sebelum dia berangkat sholat Id. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau dia nggak punya makanan, zakat fitri keluarkan. Makanya Nabi sampaikan, Pak, kalau ada orang zakat fitri tapi dikeluarkan zakatnya sesudah orang keluar untuk sholat Id, maka tidak disebut zakat. Kenapa? Tujuan zakat fitrinya tidak tercapai. Zakat fitri tujuannya dimakan orang sebelum dia keluar sholat Id. Saking pentingnya urusan makan, Pak Nabi. Sampai, Pak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saya tanya dulu nih, Pak, sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang durasinya lebih, yang pelaksanaannya lebih siang? Atau sama aja, Pak? Kayaknya di Indonesia sama aja, Pak, 6:30 mulai itu, Pak. Mau Idul Fitri, mau Idul. Yang lebih agak siangan, Pak, pelaksanaannya adalah Idul Fitri. Bedanya 1 tombak, Pak. Idul Adha ketinggian matahari 1 tombak, Idul Fitri ketinggian matahari 2 tombak. Kenapa lebih siang Idul Fitri? Makan dulu, Pak. Serapi itu Nabi mikirin urusan makan. Maka bulan Ramadan secara fikih, Pak, itu adalah momentum untuk saling berbagi dalam bentuk makanan terutama, supaya nggak ada orang miskin yang tidak punya makanan. Cuman kayaknya di Indonesia rata-rata hampir semua orang punya makanan, Pak. Zaman Nabi, Pak, miskin itu tidak punya makanan. Di zaman Nabi, orang miskin itu akan disebut miskin kalau dia tidak punya makanan. Di Indonesia, Pak, miskin itu punya gelang, punya motor, punya punya apa, tapi ngantri BLT. Nah, itu miskin Indonesia tuh. Padahal dia punya semuanya itu. Di zaman Nabi miskin itu nggak punya makanan, Pak, miskin nih orang nih gitu. Ya kalau makan aja nggak punya, apalagi yang lain gitu loh logikanya, Pak. Ya, masa HP punya makanan nggak punya, kan lucu itu. Hadirin Fatimah rahimakumullah, itu konteks fikih. Nanti taraweh 2, 3 atau 11 atur-atur aja lah, Pak. Tarawih ada bilang, nggak ada bilang, atur-atur aja lah. Itu persoalan fikih. Yang persoalan fikih, Pak, bukan surga neraka, tapi pahala 1 dan pahala 2. Saya ingatkan nih, Pak, persoalan fikih itu bukan persoalan surga neraka. Kalau beda dengan saya masuk neraka, nggak gitu, Pak, fikih. Fikih itu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Itu rumus fikih, Pak. Kata Nabi, jika ada 2 orang mujtahid, yang satu ijtihadnya benar, pahalanya 2. Kalau ijtihadnya salah, pahalanya 1. Segitu doang, Pak, pembahasan fikih. Contoh misalkan, ada orang taraweh 11, ada orang taraweh 23. Mana yang benar? Misal, Pak, yang benar 11, berarti yang 11 rakaat dapat pahala. Yang salah yang 23 dapat pahala. Mau yang 11 rakaat, mau yang 23 rakaat, toh dua-duanya dapat pahala. Selesai dong, Pak, di situ. Oh, ternyata Ustaz yang benar yang 23 rakaat, maka yang 23 rakaat dapat 2 pahala. 11 rakaat salah, Ustaz, berarti dapat 1. Selesai di situ, Pak. Itu fikih, Pak. Bapak ngaji fikih di mana saja, konsep fikih itu pahala 2, pahala 1. Bukan urusan surga neraka, kejauhan itu, Pak. Kalau Bapak ngomongin syariat, ngomongin maksiat, baru tuh ngomongin surga neraka. Antara nikah dengan zina nggak usah ditanya lagi, Pak, itu mah jelas itu. Ini urusan mencuri bukan mencuri, jelas lah itu. Jambret sama membunuh lagi ramai sekarang nih, Pak. Jadi yang jambret yang ditangkap, yang jambret nggak ditangkap, Pak, karena meninggal. Tapi yang ngejar jambret ditangkap, atur aja lah itu. Nah, itu baru urusan surga neraka tuh, Pak, tuh. Ini urusan fikih mas santai aja, Pak. Fikih itu santai. Jadi kalau beda biasalah. Dan kalau toh beda pun, Bapak Ibu semuanya, kita masih bisa nasi uduk bareng, Pak, lah itu aman. Masih bisa goes bareng, masih bisa ngopi bareng, walaupun beda secara pandangan fikih. Masa kita dengan beda agama saja bisa duduk bareng, Pak? Masa dengan sesama muslim nggak bisa? Ini kadang-kadang beda fikih kesannya kayak beda agama gitu, Pak. Padahal santuy aja, santuy gitu. Masih ngopi aja, ngopi dulu lah gitu. Kayaknya beda agama, ya, wah ini gimana ya, santai aja, santai. Itu yang kedua, Pak, fikih. Yang ketiga, value, Pak, nilai. Ini terakhir, Pak.
Kedampak saya nggak bahas, value saja dulu. Kalau orang puasa nih Pak, kalau orang puasa terus diganggu, kan Nabi ngasih pesan gini Pak, kalau kita puasa terus kita diganggu, Nabi pesanin apa Pak? Kita suruh ngucapin, saya sedang, kan kita diganggu Pak, kita sedang puasa nih, kita diganggu, maka kita bilang kita sedang ini shaim, Bang, saya lagi puasa ini. Pertanyaan saya nih Pak, pertanyaan saya, kalimat saya sedang puasa yang Nabi ajarkan itu buat ngingetin diri sendiri atau ngingetin yang gangguin kita? Bapak diganggu nih, saya lagi puasa nih Bang, katanya ganggu, bodo amat, lu puasa kek, lu kagak kek. Yang ganggu nggak ada urusan Pak. Nabi Pak bilang ini shaim itu ngingetin yang sedang puasa. Maksudnya kalau Bapak kepancing emosi dan nyampe ubun-ubun emosinya, tolong ingat kalau kita sedang. Kenapa harus ingat puasa saat emosi lagi tinggi-tingginya? Tolong kendalikan diri. Puasa itu Pak, nilainya, value-nya self-control. Bagaimana kemampuan kita mengendalikan diri. Maka ibadah yang lain Pak, sholat ada gerakannya, zakat ada yang dikeluarin, haji ada gerakannya. Puasa mah diem, nahan. Kagak boleh ngapa-ngapain, tahan. Itu puasa Pak. Tahan sakitnya, tahan laparnya, tahan hausnya, tahan emosinya, tahan. Itu puasa Pak. Ibadahnya cuman nahan. Orang gangguin kita, tahan. Jangan sampai kepancing. Self control Pak namanya. Contoh lain Pak, Nabi SAW ada orang yang sudah dewasa, kata Nabi, nikah sama nikah. Kalau kagak sanggup nikah juga, maka fa'alaihi bis saum, maka kalian harus puasa. Kenapa? Puasa itu mengendalikan syahwat. Jadi orang rajin puasa Pak, dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa mengendalikan syahwatnya. Syahwat terhadap apa? Perempuan, kekuasaan, harta. Bisa nggak mengendalikan diri? Itu target nilai daripada puasa. Jadi kalau orang rajin puasa Pak, dia makin mampu mengendalikan dirinya, mampu menahan emosinya, mampu mengendalikan syahwatnya terhadap harta, wanita, ataupun tahtanya. Kalau orang sudah selesai di situ, puasanya mendapatkan nilai yang semestinya. Saya rasa itu yang Pak disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ada pertanyaan atau langsung close? Ada pertanyaan atau langsung close? Cukup? Di belakang, silakan Bu, monggo. Boleh Ibu. Oh, silakan. Loh Pak. Waalaikumsalam. Mewakili seorang ibu, pertanyaannya besar. Seorang ibu sudah sepuh 85 tahun, ya, ada kendala sakit-sakitan, tapi punya pensiun. Dan bagaimana puasanya? Boleh tidak puasa atau tidak puasa? Terima kasih. Baik Ibu izin, kalau tadi Bu saya sampaikan di Al-Baqarah 184, puasa 3 hari itu boleh puasa, boleh tidak. Kalau tidak berarti bayar fidyah. Datanglah kewajiban puasa Ramadan di Al-Baqarah 185, maka puasa 3 hari dalam 1 bulan jadi sunnah, tidak lagi jadi wajib. Dan puasa Ramadan Pak tidak diizinkan, mau nggak mau sudah nggak boleh itu. Puasa Ramadan itu nggak boleh lagi ada istilah mau atau tidak mau, tapi istilahnya mampu atau tidak mampu. Kalau ada orang Pak sedang safar boleh tidak puasa, orang sakit boleh tidak puasa. Ini ada orang yang dia
secara fisik sehat, tidak sakit, karena kalau sakit kan jelas boleh tidak puasa. Dia fisik sehat, tapi dia tidak sanggup puasa karena faktor umur, Pak, karena sudah lansia. Saya ulang, Pak. Kalau orang sedang safar atau sedang sakit, selesai, Pak. Tidak mesti puasa, karena sudah ada rukhsah dari Allah Azza wa Jalla langsung. Tapi ada kasus, Pak, orang ini tidak sakit, tapi tidak sanggup puasa karena faktor umurnya, faktor usianya. Nggak sanggup puasa. Mau Ramadan nggak sanggup, mau puasa sunnah nggak sanggup. Pokoknya urusan puasa nggak sanggup dah. Maka yang seperti ini berlaku fidyah, Pak. Yang tadi di Al-Baqarah 184 tuh, bagi yang mau puasa, yang tidak mau fidyah, maka di Al-Baqarah 185 yang sanggup puasa monggo puasa, yang tidak sanggup silahkan bayar fidyah. Jadi bagi yang tidak sanggup karena faktor umur, sudah lansia, mungkin mohon maaf ada yang pelupa, ada yang lupa-lupa, itu sudah pikun, maka silahkan untuk mengambil jalur fidyah. Fidyah itu gimana? Nanti ibu ambil beras tuh, tangannya dibikin kayak gini nih, Bu. Bikin apa? Ya gini lah. Ini namanya 1 mud. Serokin ke beras, dapatlah beras setangan ini namanya 1 mud. 1 mud itu segini nih. Kalau zakat fitri itu 1 so. 1 so itu 4 mud. Ini kalau ibu mau zakat 1, 2, 3, 4 itu 1 so tuh, 1 orang tuh zakat. Kalau fidyah 1 mud, 1/4 daripada 1 so. Boleh dikasih ke 1 orang? Boleh. Boleh dikasih ke 30 orang? Boleh. Boleh dikasih ke 5 orang? Silahkan. Prinsip penerima fidyah bebas. Yang penting fidyahnya keluarkan sesuai jumlah hari di mana kita tidak puasa. Dalam 1 bulan full nggak puasa, Ustadz, 30 mud yang harus dikeluarkan kalau jumlah harinya 30. Kalau jumlahnya 29 berarti 29 mud yang harus dikeluarkan. Mau langsung ke mustahiknya, titipin ke masjidnya, diatur-atur saja. Sah-sah saja. Jadi kembali ke pertanyaan, bagi yang tidak sanggup puasa karena faktor umur yang sia, maka silahkan untuk fidyah. Ustadz sakit, nanti habis sakit bisa nggak puasa? Bisa, qadha. Ustadz lagi safar, tapi habis safar bisa puasa? Bisa, qadha. Tapi kalau tidak sanggup puasa lagi, apapun faktornya, maka silahkan untuk fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai itu, Pak. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kita tutup dengan beberapa baris doa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita semua. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبالغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته